أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bisa jadi harta kekayaan yang kita miliki antara dua sisi. Sisi yang pertama bisa jadi menjadi lawan, di sisi yang kedua bisa jadi menjadi kawan di dalam kuburan. Ada satu kisah, Pak. Ada orang kaya, hartanya tidak ada yang tertandingi. Banyak tanahnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak motornya, banyak juga istrinya. Kaya sekali, Pak. Tetapi ketika dia sudah sepuh, ketika dia sudah tua menua, sekira-kira dia sadari dirinya ini tidak lama lagi dia berpulang ke rahmatullah. Muncul kesedihan, kegelisahan dalam hatinya. Apa nanti yang akan saya dapatkan nanti di dalam kubur saya? Akhirnya, Pak, muncul dalam benaknya untuk memberikan sebahagian 50%, separuh daripada harta kekayaan dia milikinya, kepada siapa yang bisa menemaninya nanti di dalam kubur. Dipanggillah, dikumpulkanlah semua anak-anaknya, Pak. Duduk seluruh anak-anaknya, dikatakan, "Hei anakku, bapakmu ini sudah sepuh, bapakmu ini sudah tua. Mungkin bisa jadi sudah tidak lama lagi Allah akan menjemput bapak. Itulah sebabnya saya kumpulkan di sini. Kenapa? Saya ingin meminta di antara kalian, salah seorang di antara kalian, siapa di antara kalian yang mau menemani bapak di dalam kuburan? Kalau ada yang mau menemani bapak di dalam kuburan, maka saya akan serahkan seluruh harta warisanku 50% kepadanya." Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Anak-anaknya semuanya saling bertatapan satu dengan yang lain, sekira-kira memperlihatkan wajah penolakan. Bah, siapa juga yang mau temani di sana? Kembali bertanya bapaknya, "Adakah di antara kalian anak-anakku ingin menemani saya di dalam kuburan? Kalau ada, katakan, saya akan berikan separuh ahli waris 50% hartaku kepadanya." Lantas kompak semua anak-anaknya, satu persatu mengatakan, "Tidak ada akan mampu, Pak, mau mengikuti bapak di dalam kuburan." Jangankan di dalam kuburan, Pak, ketika bapak nanti berupa jenazah, sudah meninggal, jangankan 1-2 hari di dalam rumah, kalau bisa segera kami kuburkan. Tidak ada yang mau menemani bapaknya, Pak. Akhirnya tambah sedih lagi itu orang kaya, Pak. Akhirnya dikumpulkan lagi istri-istrinya. Menurut pahamnya, kalau anakku tidak mau, mesti ada salah satu di antara istri saya ini mau. Akhirnya dikumpulkanlah seluruh istri-istrinya, Pak. "Wahai istriku, ketahuilah saya yang paling cinta kepada kalian. Saya sudah seluruhnya sepenuh hati membelanjakan sebagian hartaku untuk kehidupan kalian. Kebutuhanmu setiap hari saya berikan. Oleh karena itu hari ini saya meminta kesediaan di antara kalian, ada tidak yang mau menemani saya di dalam kuburan ketika saya meninggal?" Istrinya kompak mengatakan, "Anakmu lagi tidak ada yang mau temani kamu, apalagi kami." Akhirnya berpikirlah orang kaya ini untuk mengumpulkan saudara-saudaranya, baik saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Mungkin sekira-kira ada di antara saudaranya ini yang mau menemaninya di dalam kuburan kalau saya meninggal. Sontak semua saudara-saudaranya, Pak, tidak ada yang setuju dan tidak ada yang mau. Orang kaya mengatakan, "Saya berikan 50% sebagian daripada hartaku, sebagian daripada kekayaanku." Tidak ada yang tergiur, Pak. Akhirnya bertambah sedih ini orang kaya, Pak.
siang malam memikirkan kehidupannya nanti kelak di dalam kuburan. Siapa yang mau temani saya? Akhirnya dia panggil satu orang untuk mengumumkan di muka umum. Diumumkanlah pengumuman tersebut. Barang siapa yang mau dan mengaku dan bersedia untuk menemani beliau di dalam kuburnya ketika dia dikubur di dalam kuburan, maka beliau bersedia mewariskan sebahagian 50% daripada harta kekayaan beliau yang beliau miliki. Pengumuman tersebar di seantero negeri, sehingga pada akhirnya Pak, terdengarlah pengumuman itu ke telinga orang fakir miskin yang kesehariannya Pak, pekerjaannya hanya mengumpulkan kayu bakar di hutan lalu dijual di pasar. Istrinya Pak mengatakan, "Pak, bisalah kita ini coba, jangan sampai kita bisa berubah perekonomian kita." Akhirnya disanggupi. Datanglah si miskin ini di rumah kediaman orang kaya, tanda tangan Pak, sedia untuk melakukan tugasnya. Nanti kalau orang kaya ini meninggal, dia bersedia untuk menemani orang kaya ini, tetapi dengan catatan hanya selama 40 hari, dan ketika dia berhasil, dia akan memperoleh warisan 50% daripada harta kekayaan orang kaya yang dimilikinya. Apa yang terjadi zaman dimulakan Allah? Hari yang dinanti-nanti terjadi. Orang kaya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati ajalnya Pak, meninggal orang kaya ini sesuai dengan perjanjian. Maka pada waktu itu pemakamannya, kuburannya orang kaya ini dimodifikasi sebagus mungkin sehingga bisa 2 orang masuk di dalamnya. Akhirnya zaman dimulakan Allah ketika diturunkan di kuburan, maka orang miskin ini pun juga turut ikut masuk ke dalam kuburan sesuai dengan perjanjian. Setelah dikubur dan kondisi tempat orang miskin ini dimodifikasi sebaik mungkin supaya bisa ada udara masuk, supaya bisa hidup di dalam lubang kuburan itu menemani orang kaya tadi. Akhirnya Pak, ketika 40 langkah orang meninggalkan kuburan, karena memang ada hadisnya Nabi mengatakan 40 langkah pengantar kita meninggalkan kuburan kita, maka turunlah mungkar nakir bertanya ke dalam kubur kita. Akhirnya Pak, muncullah 2 sosok penanya di dalam kuburan, dan sang orang miskin ini menyadari kehadiran mungkar nakir, paham betul yang datang ini pasti mungkar nakir akan bertanya. Dalam hatinya semiskin ini pasti sudah mau ditanya ini orang kaya. Tetapi apa yang terjadi Pak? Lantaran orang miskin ini berdampingan dengan orang kaya yang sudah meninggal, mungkar nakir menoleh melihat orang miskin tersebut. Dikatakan, kau mau bikin apa di sini? Untuk apa kau ada di sini? Apa kata orang miskin? Saya punya perjanjian dengan orang kaya ini. Saya bersedia 40 hari lamanya menemaninya dalam kuburan, dan saya akan mendapatkan jatah 50% harta kekayaan dia miliki. Akhirnya Pak, yang tadinya mungkar nakir ingin bertanya kepada orang kaya yang sudah meninggal, akhirnya yang orang miskin ini ditanya, kenapa memang engkau mau menemani orang kaya ini? Kenapa memang engkau ingin mendapatkan harta kekayaan? Bagaimana keadaanmu? Kata orang miskin, malaikat, sayalah adalah orang yang paling termiskin di dunia. Malaikat bertanya, apa hartamu yang kau miliki? Pada waktu itu Pak, beliau orang miskin ini turun di dalam lubang kuburan itu membawa kapaknya. Lalu diangkatlah kapak itu, dikatakan, inilah hartaku yang paling mahal. Malaikat, apa itu kapak? Akhirnya proses pertanyaan berlangsung. Ditanyalah persoalan kapak ini. Bertanya mungkar nakir, dari mana kau dapatkan ini kapak? Orang miskin ini menjelaskan sedemikian rupa Pak, sampai sore hari dijelaskan. Lalu mungkar nakir stop,
besok kita lanjutkan. Di keesokan harinya ditanya perihal, kau gunakan ini kapak di mana? Sang miskin ini Pak menjelaskan sedetail mungkin, selengkap-lengkapnya. Dipergunakan kapak ini kemana? Sampai sore Pak dijelaskan. Mungkar Nakir mengatakan stop, besok kita lanjutkan. Terus menerus Pak, sampai pada akhirnya di hari yang ke-39, sisa 1 hari saja. Pada waktu itu pula orang yang sudah mendengarkan kabar pengumuman tersebut menanti-nanti apa yang akan terjadi, menanti kehadiran orang miskin ini akan menjadi orang kaya kedua daripada orang yang kaya meninggal tadi, karena dia berhasil memiliki 50% daripada harta kekayaannya. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Tidak sampai 40 hari dia lompat dari kuburannya. Semua orang masyarakat menyaksikan terkaget-kaget Pak. Lantas dia katakan, berteriaklah masyarakat, "Wah, sukses dia, orang kaya sudah tiba." Apa langsung dia buang kapaknya Pak. Ini tak mau lagi harta 50% tersebut. Kalau perlu ambil ini kapak. Heranlah semua orang Pak. Apa gerangan yang terjadi? Kata orang miskin ini, saya tidak mau harta 50% tersebut. Kalau perlu ambil kapakku. Ternyata kapak yang saya miliki ini selama 39 hari lamanya ditanya itu terus. Bagaimana hartaku yang 50% banyaknya? Jadi hati-hati jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kehidupan kita di alam dunia ini hanya sekedar untuk mendapatkan dan menumpuk harta kekayaan. Saya katakan tadi, karena harta kekayaan kita ini yang kita miliki terdapat 2 sisi. Di sisi lain mungkin bisa jadi dia menjadi kawan, di sisi lain mungkin bisa jadi dia menjadi lawan.